Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang nasib 51 orang pegawai KPK yang sudah dinyatakan tidak lulus TWK, yang sebelumnya terdiri dari 75 orang, akan tetapi kemudian masih terdapat beberapa orang yang kemudian menurut KPK masih dapat kemudian dibina, sehingga kemudian tinggallah 51 orang yang kemudian dianggap tidak layak atau kemudian dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Untuk itu saya akan membahasnya di sini, apa yang seharusnya mereka lakukan dan terhadap langkah-langkah hukum yang sudah mereka lakukan. Mari kita bahas bersama-sama melalui channel saya, melalui analisis pakar atau yang disingkat angkar. Kita bahas secara bersama-sama bagaimana, apa dan mengapa kemudian hal tersebut dapat terjadi dan solusi terbaik bagi mereka sehingga kemudian mereka dapat memperjuangkan hak-haknya terhadap apa yang menurut mereka menimbulkan ketidakadilan di antara mereka, sehingga kemudian mereka dapat memperjuangkan hak-haknya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik, yang pertama saya akan membahas bahwa tes TWK adalah merupakan bagian dari konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK. Jadi tes TWK ini merupakan konsekuensi logis dari peralihan status pegawai KPK dari sebelumnya yang kita tahu status pegawai KPK dia bukan merupakan aparatur sipil negara, akan tetapi pasca perubahan Undang-Undang KPK maka kemudian status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara, sehingga kemudian melalui perubahan Undang-Undang KPK beserta turunan dari Undang-Undang KPK itu menghendaki agar kemudian status karyawan KPK itu berubah menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Yang kedua, yang menjadi problem kemudian sehingga diributkan sampai dengan hari ini, yakni adanya atau dikeluarkannya atau disahkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Aturan ini menjadi dasar kemudian kenapa kemudian tes TWK itu dilakukan kepada segenap karyawan KPK untuk kemudian statusnya beralih kepada pegawai negeri sipil. Untuk itu status kepegawaian dari yang sebelumnya karyawan KPK yang kemudian berubah menjadi pegawai negeri sipil itu mensyaratkan salah satunya adalah ada yang namanya tes wawasan kebangsaan yang dilakukan tidak hanya oleh KPK, akan tetapi dari pihak internal KPK sendiri itu juga bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga lembaga-lembaga lainnya. Untuk itu Perkom ini atau Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjadi landasan terhadap dilaksanakannya tes wawasan kebangsaan kepada seluruh karyawan KPK yang kemudian tentu mereka ikuti sesuai dengan yang sudah dilakukan tes kepada seluruh karyawan KPK. Tentu peraturan ini itu tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu yang kita tahu apabila sebuah peraturan sebuah lembaga, maka tentu biasanya sudah diharmonisasi oleh lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam hal ini misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan instansi-instansi terkait lainnya. Sehingga kemudian peraturan ini juga sudah disahkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu saya kira peraturan ini tidak berdiri sendiri. Peraturan ini juga ditandatangani oleh Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian tentu peraturan ini berlaku untuk seluruh, tidak hanya kepada karyawan KPK, akan tetapi peraturan tersebut berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan pada umumnya, yakni berlaku sebagai peraturan yang harus ditaati oleh siapapun, tidak hanya oleh Ketua KPK, namun juga berlaku kepada
seluruh segenap karyawan KPK yang status kepegawaiannya akan beralih dari sebelumnya ia sebagai karyawan KPK yang kemudian ia akan beralih status menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu, karena peraturan ini sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang, maka saya kira semua harus patuh, semua harus tunduk terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan. Apalagi peraturan tersebut kemudian juga disahkan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu saya kira problem awal itu sebenarnya muncul dari dikeluarkannya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Kemudian yang ketiga, untuk menindaklanjuti peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021, maka kemudian KPK bekerja sama dengan instansi lainnya, dalam hal ini BKN dan lembaga-lembaga lainnya untuk kemudian melakukan tes terhadap seluruh karyawan KPK yang kemudian akan beralih status dari yang sebelumnya karyawan menjadi pegawai negeri sipil. Tentu tes TWK merupakan tes yang biasa dilakukan atau diujikan kepada siapapun yang akan kemudian mengikuti tes pegawai negeri sipil. Tidak hanya kepada karyawan KPK, bagi mereka yang sudah melakukan honorer atau karyawan honorer yang dipekerjakan di instansi tertentu, maka kemudian ketika mereka akan mengikuti mekanisme tes sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah, yakni apabila mereka ingin merubah statusnya dari karyawan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, maka tentu juga mereka harus mengikuti mekanisme tes yang salah satunya adalah melakukan tes wawasan kebangsaan. Sehingga menurut saya pengaturan terkait dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan merupakan mekanisme yang biasa-biasa saja, yang kemudian semua orang yang kemudian berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil itu harus melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan, sebagaimana juga harus diikuti oleh pegawai KPK yang akan beralih statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, karyawan KPK yang kemudian menginginkan peralihannya atau kemudian seluruh karyawan KPK itu mengikuti proses tes sebagaimana yang sudah diamanatkan sebagaimana Perkom nomor 1 tahun 2021. Artinya mereka berkenan untuk mengikuti prosedur yang sudah ditentukan atau yang sudah digariskan dalam Perkom nomor 1 tahun 2001. Artinya di sini bahwa tidak ada keberatan dari mereka untuk kemudian mengikuti prosedur yang sudah ditentukan melalui peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Sehingga kemudian bagi saya, karena kemudian tidak ada keberatan dari mereka, maka kemudian mestinya apa yang sudah dihasilkan melalui Perkom ini harus dihargai oleh siapapun. Kalaulah kemudian mereka tidak setuju dengan adanya Perkom, mestinya mereka melakukan upaya-upaya hukum tertentu terhadap peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Misalnya mereka melakukan upaya-upaya untuk membatalkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, atau kemudian justru melakukan uji materi terkait dengan pengaturan tes TWK yang kemudian mereka sangat keberatan dengan keberadaan tes tersebut. Tapi hal tersebut tentu tidak dilakukan sejak dari awal oleh karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi setelah mereka tahu bahwa hasilnya demikian, hasilnya ada yang tidak lulus, maka kemudian mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap mekanisme dan tata cara tes yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerja sama dengan instansi lainnya. Yang keempat, yang menjadi problem terkait dengan tes TWK, yakni menurut saya Jokowi ambigu dalam mengemukakan bahwa tes TWK merupakan bagian dari perbaikan KPK ke depan. Selain itu, menurut saya Jokowi terlambat dalam hal menyatakan bahwa tes TWK tidak serta-merta untuk dapat digunakan sebagai acuan
untuk menentukan lolos atau tidaknya atau lulus atau tidaknya alih status karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil. Tentu di sini bermakna ganda, yakni pertama Jokowi melalui pernyataannya ia menyatakan bahwa tes TWK itu tidak serta-merta dapat digunakan sebagai acuan peralihan karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi pernyataan yang kedua, Jokowi justru menyatakan bahwa tes TWK menjadi acuan atau menjadi rujukan bagi KPK untuk melakukan perubahan-perubahan. Artinya antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua itu saling bertolak belakang. Selain itu, pernyataan tersebut menurut saya itu sangat terlambat sekali. Artinya pernyataan tersebut baru dinyatakan oleh Jokowi setelah KPK melakukan tes TWK dan kemudian timbul beberapa kritikan di masyarakat dan di media, baru kemudian Jokowi menyatakan pernyataannya melalui channel YouTube-nya. Artinya di sini seperti tidak ada koordinasi antara Presiden dengan KPK. Apa sebenarnya yang diinginkan dari pemerintah terkait dengan status alih fungsi karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil? Untuk itu, saya di sini berpikir apakah memang dapat dikatakan keterlambatan Jokowi merupakan kesengajaan atau tidak. Saya bertanya-tanya kenapa kemudian hal tersebut bisa terjadi. Kalaulah kemudian misalnya Jokowi menginginkan bahwa tes KWK itu seharusnya tidak dilakukan, maka Jokowi tentu dapat memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan Perkom nomor 1 tahun 2021 yang menjadi dasar kemudian bagi KPK untuk melakukan tes wawasan kebangsaan. Untuk itu di sini menurut saya terjadi blunder yang luar biasa sehingga kemudian muncullah beberapa argumentasi-argumentasi liar yang kemudian saling menjudutkan antar satu dengan lainnya sehingga kemudian timbullah beberapa hal-hal yang sampai dengan hari ini tidak terselesaikan dengan baik sehingga kemudian muncullah berbagai macam anggapan liar yang kemudian itu timbul di tingkatan masyarakat, baik tingkatan masyarakat bawah, menengah maupun tingkatan masyarakat atas. Kemudian yang kelima, atas pernyataan Jokowi tersebut itu timbul beberapa kritikan. Kenapa kemudian Ketua KPK itu tetap menjalankan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Perkom, yakni mereka tetap melanjutkan hasil tes TWK dan menentukan nama-nama yang dinyatakan lolos atau tidak, sehingga kemudian tindakan KPK tersebut menimbulkan beberapa kritikan dari berbagai pihak. Menurut saya terkait dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPK, di sini KPK yakni tidak ingin menjilat ludahnya sendiri, yakni tidak ingin kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPK itu kemudian dianulir begitu saja. Karena mereka saya kira juga memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki dasar pijakan yang jelas, yakni Perkom nomor 1 tahun 2021. Sehingga kemudian mereka tidak serta-merta mengikuti sebagian dari anjuran Presiden atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden melalui beberapa media yang ada. Untuk itu saya kira ini bagian dari ketegasan Ketua KPK untuk kemudian mengambil keputusan yang kemudian keputusan itu tentu dilandasi oleh peraturan undang-undangan, dalam hal ini Perkom nomor 1 tahun 2021. Karena misalnya Ketua KPK kemudian membatalkan terkait dengan SK yang sudah dikeluarkannya itu, maka tentu dapat dikatakan Ketua KPK atau pimpinan KPK itu menjadi tidak konsisten terhadap apa yang sudah diaturnya dan apa yang sudah ditetapkannya melalui surat keputusan siapa-siapa saja yang dinyatakan lulus tes TWK maupun tidak lulus terkait dengan tes wawasan kebangsaan tersebut. Sehingga kemudian KPK tetap pada posisinya, yakni menetapkan siapa saja yang dinyatakan lulus dan menetapkan siapa saja yang menyatakan tidak lulus, meskipun dari sebagian mereka itu masih terdapat beberapa orang yang masih dapat dilakukan pembinaan, sehingga kemudian muncullah hanya 51 orang yang kemudian tidak dapat dipertahankan, sehingga kemudian mereka dianggap tidak layak
untuk dijadikan pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, karyawan KPK yang kemudian dinyatakan tidak lolos seleksi itu mengadukan ke beberapa instansi yang ada. Contohnya mereka mengadukan kepada Ombudsman, kepada Komnas HAM, dan juga mengadukan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sini saya lihat, maka analisis saya terhadap pengaduan-pengaduan tersebut menurut saya dapat dikatakan langkah yang dilakukan oleh karyawan KPK yang tidak lolos tersebut itu bisa dikatakan kurang tepat. Karena kemudian kalau kita melihat tugas dari Dewas, itu mereka hanya bersifat etika. Juga terkait dengan Ombudsman, itu mereka dapat memeriksa dan memutus terkait dengan maladministrasi. Juga terhadap Komnas HAM, wewenang mereka itu tidak dapat menilai hal-hal yang bersifat teknis seperti mekanisme tes yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerja sama dengan instansi lainnya. Untuk itu menurut saya terhadap pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh karyawan KPK yang tidak lolos tes TWK, menurut saya baik kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman maupun kepada Dewas, menurut saya itu langkah yang kurang tepat. Sehingga kemudian sangat kuat dugaan ketiga lembaga tersebut itu dapat menolak terkait pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh mereka. Sehingga analisa saya terhadap keseluruhan pengaduan yang dilakukan oleh mereka baik kepada Ombudsman, Komnas HAM maupun kepada Dewas, maka bisa jadi lembaga tersebut akan memutus terhadap keseluruhan yang mereka adukan bahwa apa yang mereka adukan itu bukan wewenang dari lembaga yang bersangkutan. Karena bagi saya lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang tidak berwenang untuk menilai terkait dengan hasil dari tes wawasan kebangsaan yang tentunya mereka adukan. Sehingga kemudian saya mengira bahwa apa yang mereka akan adukan kepada tiga lembaga tersebut, bahwa saya menduga lembaga-lembaga tersebut akan menolak terhadap keseluruhan aduan yang diadukan oleh karyawan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, selain berbagai macam yang sudah dilakukan oleh karyawan KPK yang tidak lolos seleksi tersebut, yang tidak lolos tes TWK tersebut, juga terdapat lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat anti korupsi yang kemudian mengajukan uji materi terkait dengan pasal 69 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK yang pada intinya meminta KPK memaknai definisi tidak merugikan itu dimaknai sebagai tidak memberhentikan pegawai KPK melalui alih status karyawan KPK. Tentu menurut analisa saya ini juga menjadi sangat berat sekali kemudian dapat mengabulkan apa yang diujikan oleh masyarakat anti korupsi. Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat kemudian bersifat positif legislator atau menilai terlalu jauh terhadap pasal yang sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Untuk itu, saya kira gugatan Maki ini menurut analisa saya itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena memang bukan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal melakukan penafsiran terhadap pasal yang bersifat positif legislator. Apalagi pasal-pasal tersebut kemudian terjewantahkan melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Artinya di sini sebenarnya tidak ada konstitusionalitas yang dilanggar melalui pasal 39 tersebut. Akan tetapi justru sebenarnya masalahnya itu terdapat pada Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Sehingga kemudian menurut saya apa yang sudah diambil oleh masyarakat anti korupsi atau Maki itu justru akan sia-sia karena selain berpotensi apa yang diujikan itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, juga apabila kemudian misalnya dikabul oleh Mahkamah Konstitusi, maka pasal-pasal tersebut justru tidak akan bisa kemudian berpengaruh terhadap
apa yang dilakukan tes oleh KPK. Untuk itu saya kira apa yang dilakukan oleh Maki itu kurang tepat, karena apa yang dilakukan uji itu tidak sesuai dengan yang menjadi dasar hukum oleh KPK untuk melakukan mekanisme tes sebagaimana sudah diatur dalam Perkom nomor 1 tahun 2021. Yang kedelapan, karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK juga berencana akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap gugatan ini menurut saya juga kurang tepat. Kenapa demikian? Karena kita tahu Pengadilan Tata Usaha Negara itu biasanya menilai tentang hal yang bersifat wewenang, prosedur, dan substansi terkait dengan penyelenggaraan atau apa yang akan diputuskan oleh badan atau pejabat TUN. Sehingga menurut saya terhadap gugatan yang akan dilayangkan kepada PT UN itu menurut saya bukan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai terhadap kewenangan yang saya kira sudah dilakukan oleh KPK dalam hal ini secara prosedur, secara wewenang, dan secara substansi itu sudah dilakukan semua. Untuk itu saya kira gugatan yang akan dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut saya bisa jadi itu menjadi hal yang sia-sia. Sehingga menurut saya gugatan yang akan dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan gugatan yang semestinya tidak dilakukan oleh para pegawai KPK yang kemudian sudah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Lalu solusi apa yang paling tepat bagi karyawan KPK yang sudah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Maka yang paling tepat menurut saya adalah dua hal. Yang pertama, melakukan uji ke Mahkamah Agung terkait dengan apakah Perkom nomor 1 tahun 2021 itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini PP dan juga undang-undang. Apakah Perkom nomor 1 tahun 2021 itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak? Sehingga kemudian ini yang dapat dilakukan oleh karyawan KPK, apakah kemudian Perkom yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam ini Perkom nomor 1 tahun 2021, yang menjadi landasan terhadap tes wawasan kebangsaan, itu harus dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Untuk itu menurut saya inilah langkah yang sangat tepat, sehingga kemudian apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Perkom tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka saya kira Perkom tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan bagi mereka untuk kemudian melakukan tes TWK, tidak terkecuali kepada seluruh karyawan KPK, sehingga kemudian tes KWK yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beserta instansi lainnya akan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena Perkom yang sudah diatur itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, karyawan KPK yang melakukan penolakan terhadap tes TWK itu dapat melakukan executive review. Artinya di sini kemudian meminta pembatalan kepada instansi yang membuat Perkom tersebut, meskipun menurut saya sangat susah sekali dan berat sekali bagi lembaga tersebut. Apalagi saya kira pihak-pihak yang sudah dinyatakan tidak lolos sangat berseberangan dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kemudian mekanisme executive review ini sangat sulit untuk dilakukan, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos untuk dapat melakukan langkah-langkah untuk dapat kemudian komisioner KPK itu justru membatalkan terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam ini Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.